Ibu tahu nggak? Bapak ini kan anaknya nggak pulang-pulang ya. Emang anaknya kemana Bapak? Katanya nggak pulang-pulang ya? Pulang-pulang sudah lama, udah tahunan. Apalagi di pohon-pohon bambu gini kan serem ini bah, banyak yang ngomong katanya kalau di suara apa tuh? Tuh, aduh, wah, saya takut bah. Bah, yang dua ya udah. Abah. Abah udah izin belum di sini, Bah? Bambu tuh sebenarnya suka ada yang nusuk-nusuk gitu. Abah pernah nggak ke apa namanya? Sampai najam. Pernah kesusupan? Oh, bukan pernah lagi. Sering. Setiap hari ada yang keirisnya. Halo guys, aku Mikdad Adausi. Aku lahir di Bandung, 31 Januari 1992. Aku memulai karir di dunia hiburan sebagai aktor sejak tahun 2011. Dan sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa aktif di berbagai sinetron, film, dan FTV. Nah, hari ini aku menyempatkan diri untuk bertemu dan mengikuti kegiatan Abandum yang berprofesi sebagai penganyam bambu. Wah, aku nggak sabar deh. Ini pasti bakal seru banget. Soalnya, aku baru pertama kali nyobain langsung gimana rasanya menganyam bambu. Penasaran kan? Ikutin aku terus ya. Halo semuanya, bertemu bersama saya Mikdad Adausi. Dan hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan Abah Endum. Beliau ini adalah seorang pengrajin anyaman dari bambu. Nah, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi semangat beliau yang bikin aku penasaran. Aku lagi cari nih, dari tadi belum ketemu-ketemu. Ikutin aku terus yuk. Let's go. Itu ada apa ya? Waktu saya lagi cari-cari alamatnya, gak sengaja tuh ngelihat ada keributan. Bentar, maaf, ada apa ini? Saya dengar tadi ada ribut-ribut. Kenapa Pak? Ini kan ada bersih, tapi dipatok-patok ini batas-batasnya. Oh, aduh. Itu Bapak ini kan arah saya, nggak boleh nanam di sini. Tempat punyanya. Pak, ini jangan sampai nekan-nekan saya. Mungkin Abah niatnya baik, cuma mau melerai aja. Kalau Abah kan lagi jualan. Ya, ini kan memisahkan itu supaya hanya memisahkan Pak. Betul Pak niatnya Abah ya. Saya datengin, saya coba untuk lerai. Saya bukan ikut campur ya Pak, maaf. Saya Mikdad. Ini saya kebetulan lagi ada di sini terus dengar ribut-ribut. Kita kan sama-sama saudara ya. Kita juga hidup bertetangga. Alangkah baiknya bisa diselesaikan baik-baik. Ya kalau saya sih gimana nerimanya aja. Kalau saya mah udah Boleh Pak, mungkin maafan. Tadi salah paham aja. Silakan. Ya, Abah juga. Ya, Abah kalau niatnya baik. dagang aja ya Pak ya, jualan. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Oh ya, sebentar nih. Saya tuh kebetulan lagi cari seseorang namanya Abah Endum. Mungkin ada yang tahu Bapak? Ya ini orang. Ya Allah, Pak. Ini saya Mikdad. Ternyata itu yang terlibat dalam percekcokan itu ada Abah Endum di situ. Saya itu yang kemarin janjian pengen ikutin keseharian Abah. Saya pengen tahu proses pembuatan anyaman dari bambu itu, Pak. Oh iya. Boleh ikut keseharian Bapak ya? Saya pengen tahu, Pak. Kita pengen ngobrol-ngobrol. Ya, silakan. Oke. Pak, terima kasih ya. Saya pamit dulu. Saya memutuskan untuk ikut keseharian dari Abah Endum. Saya pengen tahu gimana proses pembuatan anyaman bambunya. Dan saya juga pengen ngobrol-ngobrol tentang keluarganya. Ini jadi jualan tiap hari Pak? Ya. Tiap hari jualan. Oh, ini berarti ini bikin sendiri Pak? Ini contohnya? Ini bikin sendiri. Dari anyaman ini dari bambu Pak? Dari bambu. Saya lihat ya Pak, izin Pak, kipas ini. Iya. Dulu nih mama saya punya, iya. Oh iya. Bakulnya juga? Iya, bakulnya Ini. juga. Kalau boleh tahu ini Bapak udah berapa lama Pak jualan kayak gini Pak? Ini bapaknya sudah lama. Berapa tahun Pak? Sudah dari tahun 2000. 25 tahun loh? 25 tahun sekarang sudah nggak kuat jalan, saya kita di sini aja. Oh jadi jalan sekarang ya? Iya. Jualannya sekitar sini aja? Iya. Oh. Abah Endum, di usianya yang sudah menginjak 85 tahun, masih setia bekerja membuat anyaman bambu dengan tangannya sendiri. Setiap hari, ia duduk di beranda rumah yang sederhana, menganyam satu demi satu bilah bambu yang menjadi kerajinan. Hasilnya dijual seadanya,
Dengan penghasilan yang tak menentu, Abah hanya tinggal berdua bersama istrinya tercinta karena anak semata wayangnya telah pergi mengikuti suami. Ini kan ada pesanan, Bapak bikin. Ya, ada bakul pesanan bikin, Bapak cuma Jadi mungkin- lama. Wah, aku tuh penasaran banget Pak. Ini gimana sih proses pembuatannya gitu ya? Ya. Terus Bapak gimana sih kelilingnya ke daerah mana aja? Saya boleh nggak Pak ikut nanti ya? Boleh, boleh. Akhirnya bantuin Abah Endum untuk ikut jualan. Ya. Ayo coba gimana nih Pak? Kita keliling Pak. Bapak yang pikul. Oh saya aja. Berat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya kan harusnya lebih muda, harusnya saya lebih kuat. Jadi kalau saya nggak kuat, wah ini patut dipertanyakan. Ya. Gini Pak. Ini teh sedikit teh. Segini biasanya lebih banyak lagi. Banyak penuh, sampah segala macam ada. Oh gitu. Ya udah, kita keliling yuk Pak. Ya, ya. Ayo. Ayo. Nah, gini Pak caranya bener Pak. Hah? Gini caranya bener. Ya. Aku kira karena itu anyaman bambu gitu ya, terus itu kan ada bakul, ada kipas, itu kan saya kira ringan gitu ya. Pertama kali aku ngangkat itu ternyata berat banget. Dan yang bikin aku kaget, Abah Endum itu dulu katanya waktu jualan bisa sampai keliling lebih dari 20 kilo. Oh, Bah, ini saya baru bentar loh, Bah. Iya. Tapi jujur, udah lumayan ya. Abah 25 tahun kayak gini, kuat banget, Bah. Bah, kita dari tadi ya, udah jalan ke sana ke sini. Iya. Terus belum ada yang beli, ya, Bah. Iya, belum ada yang beli satupun juga. Para botan barang awet. Parabot. Gitu, Bah ya. Parabot barang dapur. Mangga dibeli. Parabot. Para buat dapur. Bu. Bu, mangga Bu dibeli, Bu. Waktu aku nemenin Abah Endum jualan, aku seneng tuh. Akhirnya ada yang beli juga. Bah, ini Ayo, Bu. sifatnya berapa, Bah? Itu kita 7.000. Janganlah biarin boleh nggak? Bu, bikinnya susah loh, itu dari pagi sampai malam, Bro. Sampai malam ini satu juga. Kita kan langganan. Oh, langganan Nggak apa-apa. juga. Ini Bapak kan ini berapa? nggak seimbang dengan kerjaannya nih. Ada yang beli lagi tuh, Bah. Abah ini berapa? Oh, itu. Ini berapa, Bah? Ini 10.000 lah. 10.000 Lebih aja. ke 8.000 nih Bapak. 8.000. Iya. Gimana, Bah? Gimana tuh kalau? Kasihnya. Udah murah, Bu, 10.000. 10.000 aja, nggak bisa 10.000 8.000. aja. Ya, Oh gitu. Ya, Ya udah saya beli ini aja ya satu. iya. kita saja. Ya. Siap. Terima kasih. Oh iya, Bah, ini ibu-ibu uangnya. tahu nggak? Oh, Bapak ini kan anaknya nggak pulang-pulang ya. Apa tinggal di mana, Pak? tinggalnya saya di Citerep. Oh gitu. Emang anaknya kemana Bapak? Katanya nggak Anaknya pulang-pulang ya? pulang-pulang sudah lama, udah tahunan. Ada ibu-ibu yang nyinyirin tentang keluarganya, katanya kok anaknya nggak pulang-pulang, anaknya tuh kayak udah nggak peduli lagi. Terus aku kayak agak sedikit sebenarnya marah juga, tapi aku mencoba untuk fokus. Kenapa tuh Bapak jadinya? Bu, doain aja ya Bu ya. Iya Karena sih. kan anak Tapi kan saya kena kasihan itu sama si bapaknya nggak anaknya agak nakal pulang-pulang. dikit dah. Udah kasihan sama orang tua dah. Sabar ya, Bah. Ini Bang, yang sabar ya, kita kuat. Ya udah, ada yang mau lagi belanja nggak? Ayo diborong Bu. Aku berusaha untuk menetralisir suasananya supaya ibu-ibu tetap fokus aja supaya beli dagangannya gitu. Karena aku ngeliat di matanya Abah Endum itu, Abah Endum kayak sedih gitu, kayak inget lagi anaknya gitu. Itu aku jujur hancur sih hati aku. Ya udah, kita lanjut jualan lagi Bu ya. Terima kasih. Hati-hati ya, Udah. Bah. Terima kasih ya. Ayo Bah. Ya. Terima kasih Bu ya. Bu, makasih ya semuanya. Bapak mudah-mudahan anaknya bisa balik lagi ya. Amin. Doain ya Bu. Jalan Ayo lagi. Bah, lanjut lagi Bah. Alhamdulillah hari itu kita berhasil laku meskipun gak banyak, tapi aku ngelihat ada kesenangan di matanya Abah Endum. Terus aku diajakin ke rumahnya Abah Endum. Ini masih jauh Bah rumah Abah? Itu dekat. Bentar lagi dah. Oh itu rumahnya? Ya, itu yang ujungnya kenteng. Oh iya iya. Dekat. iya. Ini rumah Abah nih. Oh.
Ayo, masuk silakan. Iya, Bah, ya, Bah. Ini taruh sini aja, Bah. Ya. Udah ya situ. Assalamualaikum. Salam. Op. Abah masuk sini ya. Iya, iya. Ini nanti kalau hujan kita pindahin aja, Bah ya. Ah, Ini rumahnya. Ya. Assalamualaikum. salam. Abah Ndum harus tinggal bersama istrinya di sebuah gubuk sederhana di tepian desa. Dinding rumah hanya terbuat dari anyaman bambu yang mulai rapuh. Sementara atapnya sudah banyak bocor bila hujan turun. Penerangan pun sangat terbatas. Hanya lampu kecil seadanya yang menyala di malam hari. Gubuk itu begitu sempit, nyaris tak ada ruang beristirahat dengan nyaman. Hidup mereka dijalani dengan penuh kesederhanaan. Berdua saling menguatkan di tengah sepi dan keterbatasan. Ada Ibu. Assalamualaikum, Bu. Salam. Bu sehat? Alhamdulillah. Saya Mikdad. Iya. Aku disambut dengan hangat oleh istrinya Abah. Ini ada ini doang ya, ada punya pisang doang. Nggak usah repot-repot. Ada punya makanan apa-apa. Apa-apa. Ya. Tadi habis jalan-jalan sama Abah, Iya. jualan. Iya. Jadi selama ini berdua, terus anak-anak tuh masih suka pulang, Bu, apa gimana? Enggak, ini udah pada punya istri, udah punya suami. Jadi udah berkeluarga semua ya? Iya. Dan lagi nggak pulang-pulang yang satu. Tapi sehat-sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Saya jujur, saya salut banget Bu sama Abah. Udah umur segini gitu tapi masih kuat. Saya tadi Alhamdulillah. baru keliling-keliling berapa kilo paling bahaya, nggak jauh gitu. Iya. Udah sakit. Ini Abah nih, wah luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya kalau nggak cari nafkah sendiri kan Bapak dari mana? Ada namanya anak kan sepengasihnya gitu kalau ada. Jadi nggak pasti Sedangkan gitu, Pak ya? Anak juga dikarenakan sudah punya kewajiban buat anak juga, buat anak saya juga itu cukup sama dia juga itu sudah alhamdulillah. Iya, iya. Gitu. Jadi intinya Abah sama Ibu nih Iya. nggak mau ngerepotin anak lah ya. Iya nggak mau ngerepotin anak. Itulah kehebatan dari apa ya, seorang suami yang bela-belain untuk rela gitu ya, melakukan apa saja supaya istrinya di rumah bisa hidup nyaman, dan juga Abah itu tidak mau merepotkan anak-anaknya. Jadi Abah masih bekerja, masih berusaha untuk tetap produktif di usia yang sudah senja. Abah ini terpaksa Jadi ini sendiri cari sendiri Tetap gitu misalnya berusaha tetap usaha berikhtiar ya. Ada di rumah bikin kipas, bikin bakul, Ibu berarti suka bantu, Bu? Iya, suka bantuin. Bantuin bikinnya ya. Iya. Ini kompak banget nih, nggak mau bergantung sama siapapun ya. Ya. Salut saya. Oh ya, Bah, Abah kan ini semua bahan-bahannya tuh terbuat dari bambu kan ya, anyaman ini. Nah kalau boleh tahu Abah biasanya ngambil bambu itu, potongnya dari mana? Ngambil bambunya, Bah? Bambunya dari sana dekat Sumber Manggu. Oh, ke sana. Iya ke sana, jauh dari sini. Lumayan jauh. Hmm. Boleh nggak, Bah? Nanti saya ikut. Boleh, Motong bambunya saya bantuin ya. Pengen tahu ya? Iya, pengen tahu. Pengen tahu boleh ikut. Aku tuh penasaran banget, Abah itu kan semua bahan dasarnya itu terbuat dari bambu kan. Aku pengen tahu proses awal itu kayak gimana. Jadi aku ajakin Abah ke tempat Abah biasanya ngambil bambu itu di mana. Terus akhirnya kita langsung pergi ke sana. Oh, jadi ke sini, Pak. Kalau mau ngambil bambu. Serem ya. Agak serem juga ya, Pak. Jadi kalau malam ini pasti gelap banget, Pak. Waduh, ada gerobak segini. Abah bikin saya kaget aja, Pak. Aduh. Bukannya enggak kaget. Kita ke sana berarti, Pak ya? Ke sana, belok. Di perjalanan tuh masih biasa aja gitu. Nggak lama, kayak masuk ke sebuah jalan gitu, terus jalannya tuh mulai sempit, jalan setapak gitu, dan mulai gelap. Jadi Abah biasanya nyari bambunya di sini, Bah. Di sini. Wah, ini nggak ada apa-apa, Bah. Hah? Kayaknya saya takut banget ini Kalau gelap di sini gini. nggak ada apa-apa mah. Nggak ada apa-apa. Ya. Tapi kok
Aduh, feeling saya nggak enak. Abah berani nih kalau malam gitu kesini sendirian? Nggak berani, Berani aja. Bilang sama Abah, Bah ini beneran Bah. Abah tiap hari kalau misalnya ngambil bambu ke sini, terus Abah bilang iya. Bahkan Abah katanya juga malam tuh bisa sendirian ke situ. Aku sih kayak, aduh ya Allah, takut banget. Aku nggak berhenti baca-baca doa terus tuh. Bah, ini beneran Bah nggak akan ada apa-apa. Masalahnya udah mau maghrib ini Bah. Serius nggak apa-apa, udah mau maghrib kita kesini. Nggak apa-apa. Rumah beli juga ini nggak ada apa sini. Kemana Bah? Yang mau motong? Mau nebangnya yang mana? Yang ini? Apa? Yang ini ya? Boleh. Biasanya Bah, Abah kan pasti udah izin ya kalau Iya, udah izin ya. Tadi. Jadi Ntar belakangan bayarnya mah gitu. Bah biasanya kalau motong bambu gini Bah pilihnya yang kayak gimana Bah? Yang bagus Pilihnya buat yang bagusnya. jadi bakul gitu. Ini bagus nih. Kenapa bisa dibilang bagus tuh kenapa Bah? Ininya rata nih. Oh rata. Nih. Iya. Kan yang bengkuk-bengkuk ini Susah iya. Oh jadi yang lurus. Bagus. Ah. Ini bagus nih. Oh, ya gede lagi. Ya udah, Abah mau pilih yang mana Bah? Yang mana aja ini Coba. juga nggak apa-apa. Ya udah, Yang yuk. penting yang gampang. Ya, ayo. Nah, siap. Siap Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sambil deg-degan, aku sambil baca-baca terus. Abang ngejelasin cara motong bambunya gimana, terus juga katanya ada bagian-bagian harus dipotong dulu biar tangan kita nggak gatel gitu, ada bagian yang dipotong dulu. Oh, Tuh, ya. oh gitu dikit-dikit ya, Bah ya? Ya. Bah, boleh saya bantuin, Bah? Ini saya bantuin. Udah. Gimana dimiringin ya, Bah ya? Ya. Tuh, balas lagi. Oh, Tuh, wah, udah mulai goyang, Bah. udah. Ntar dulu. Tapi kok feeling saya nggak enak, Bah ya, kayak ada yang ngeliatin terus dari tadi.